Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, siapkan buku catatan. Kita akan membahas materi sebagai bahan belajar untuk di rumah. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang rumpaka kawih. Yang kita pelajari kemarin apa yang dimaksud dengan rumpaka kawih. Sudah kita pelajari, pada dasarnya rumpaka kawih itu adalah lagu Sunda yang bebas, tidak terikat oleh aturan pupuh. Intinya itu. Yang kedua, kita juga membahas apa perbedaan antara kawih, pupuh, dan juga tembang. Berikut persamaan kawih dengan tembang itu apa saja sudah kita bahas. Dan yang terakhir, kita juga membahas tentang istilah-istilah yang ada dalam kawih kayak juru sanggi, juru rumpaka, dan juga puak anti. Itu sudah kita bahas minggu yang lalu pada pertemuan pertama. Pada pertemuan yang kedua ini, dinten ayeuna, hari ini ya, mari kita memperhatikan tentang beberapa materi Sunda, tentang materi bahasa Sunda yang berkenaan masih dengan kawih, berkenaan dengan pertama unsur-unsur kawih, macam-macam kawih dilihat berdasarkan isinya, dan juga kita lihat bagaimana contoh kawihnya, dan juga ada istilah yang disebut dengan istilah kakawihan. Apa itu kakawihan? Nah, kita akan pelajari pada pelajaran hari ini. Oke, yang pertama adalah unsur-unsur nu ngawangun dina kawih. Artinya unsur-unsur yang membangun dalam kawih. Ada 4 unsur. Yang pertama adalah tema, disebut juga dengan jejer atau tema. Jejer atau tema itu adalah hal pokok atau galeuh, inti. Jadi hal pokok atau inti yang menjiwai isi rumpaka kawih. Jadi hal pokok yang menjiwai dari syair kawihnya itu. Jadi lirik kawihnya intinya tentang apa? Itu yang pertama, tema. Yang kedua adalah nada. Nada yaitu sikap nunulis rumpaka kawih nu karasa ku anu ngaregepkeun atawa nu maca. Jadi sikap yang menulis rumpaka kawih, jadi yang menulis syair kawihnya, yang terasa oleh yang sedang mendengarkan atau memperhatikan. Jadi sikap yang menulis rumpaka kawih yang dirasakan oleh orang yang sedang mendengarkan atau memperhatikan, ataupun yang sedang membaca rumpaka itu, membaca syairnya itu. Ya, ini ya. Terus yang berikutnya adalah rasa. Rasa yang dimaksud di sini bukan rasa manis asam asin ya,
itu makanya nano-nano. Yang dimaksud adalah ngagambarkan sikap nu ngawih karena pokok pasoalan anu aya dina rumpaka kawih. Jadi menggambarkan sikap yang menyanyikan, rumpaka kawihnya itu kepada pokok persoalan atau pokok permasalahan yang ada pada rumpaka kawih. Jadi dilihat bagaimana ekspresi dari penyanyinya itu. Ya, itu diperlihatkan dalam sikap ketika menyanyikan rumpaka kawihnya. Dan yang terakhir adalah amanat, yaitu persoalan yang ingin disampaikan, persoalan anu hayang dititikeun kuno ngawi atawa nu ngarangna. Jadi persoalan yang ingin disampaikan oleh yang menyanyikan atau oleh yang mengarang. Jadi amanat dalam syairnya itu apa? Oke. Dilihat dari isinya, kawih bisa digolongkan menjadi beberapa macam. Yang pertama, kawih perjuangan, yaitu kawih yang isinya untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam menghadapi musuh. Ya, tapi di sini pun tidak hanya harus selalu ketika menghadapi musuh ya. Untuk mengenang jasa pahlawan yang sudah gugur, itu pun termasuk dalam kawih perjuangan. Nah, contohnya di sini ada Karatagan Pahlawan, lagu 17 Agustus dan lain sebagainya ya. Ini kawih perjuangan. Yang kedua adalah kawih pupujian. Nah, kawih pupujian ini di sini dikaitkan dengan agama Islam ya. Maksudnya dalam Islam itu suka ada pupujian. Jadi memuji kepada Allah, kepada Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Intinya di sini adalah pupujian. Nah, yang ketiga adalah kawih silih asih. Kawih saling sayang. Itu kawih yang isinya untuk nembraken gitu ya, memperlihatkan atau menunjukkan rasa sayang atau menjelaskan rasa sayang. Misalkan lagu-lagu Anjen, terkenal lagu Kalangkang. Intinya di situ ada rumpakanya memperlihatkan atau menggambarkan, menjelaskan tentang rasa kasih sayang. Nah, berikutnya adalah kawih atikan. Kawih yang isinya memberikan pendidikan. Ini maaf bukan sangkap, ini sangkan harusnya ya. Supaya tetap ada pada kebenaran, persatuan dan juga kesatuan. Ini kawih atikan, mendidik masyarakat. Nah, contohnya ada kawih sabilulungan. Ini saling tolong menolong. Yang terakhir adalah kawih keindahan alam, yaitu kawih yang menggambarkan tentang keindahan alam. Nah, karena di sini Jawa Barat, lagu-lagunya pun kaitan dengan keindahan alam di Jawa Barat. Nah, selain dari kawih, ada juga yang disebut dengan istilah kakawihan. Nah, di sini kakawihan yaitu lagu-lagu kawih yang suka dinyanyikan oleh anak-anak sambil bermain di lapangan. Kakawihan ini bisa digolongkan ke dalam dua macam. Yang pertama, kakawihan murangkalih. Ia kawih bisa dipirik ku waditra lantaran rumpakana kauger kupatokan. Jadi kawih ini bisa diiringi oleh waditra atau alat musik tatabuhan, alat musik pukul kayak gendang, rebana, atau kadang ada kotak yang bisa ditabu, itu bisa menjadi waditra. Karena rumpakanya diatur oleh patokan atau diatur oleh aturan tertentu.
Contohnya itu kakawihan kucing di undang anying, rasa gembira dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kakawihan kaulinan barudak. Nah, ini kawih ini jarang sekali dipilih oleh waditra, jadi hanya menyanyikan tanpa ada alat musik karena rumpakanya tidak diatur oleh beberapa aturan. Nah, ini waktu kelas 7 kita sudah pelajari tentang kaulinan barudak yang diiringi oleh harmoni.